Pemantauannya itu dilihat berat badannya bagaimana, pertumbuhannya bagaimana, berat badan naik apa enggak, tinggi badan naik apa enggak, atau juga gejala-gejalanya. Mungkin gejala awalnya dia sering batuk, apakah selama pengobatan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deindra, dokter internship RSU Pakuwon Sumedang. Kali ini saya bersama Dr. Endah, spesialis anak di RSU Pakuwon Sumedang. Hari ini kita akan membahas topik mengenai tuberkulosis pada anak, di mana memang TB ini merupakan penyakit yang kasusnya masih banyak ya dok ya di Indonesia. Tahun lalu saja Indonesia menempati peringkat kedua tertinggi di dunia untuk kasus TBC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Dr. Endah Weninggali. Saya dokter anak di Rumah Sakit Umum Pakuwon Sumedang. Baik dok, mengenai TBC ini kan masih banyak ya di Indonesia. Itu sebenarnya penularannya bagaimana ya dok ya? Iya, untuk TBC anak memang sekarang cenderung meningkat ya di tahun ini. Malah meningkatnya lumayan tinggi. Malah sekarang ini malah banyak kasus TB anak yang belum ditemukan. Jadi memang kita harus lebih waspada terhadap kasus TB anak ini. TB anak itu biasa didapat karena ada kontak erat dengan orang dewasa yang sakit TB gitu. Dimana TBC ini menular dari penularan dari droplet gitu, jadi dari udara. Jadi mungkin orang dewasa tersebut batuk-batuk, dimana ludahnya dropletnya mengandung kuman sehingga akan menularkan ke orang sekitarnya, terutama anak yang daya tahan tubuhnya belum bagus. Gitu. Terutama karena memang anak juga ya dok ya, sering bersengkrama dengan orang tua pastinya, namun kondisi imunnya belum baik jadi terkena TB juga ya dok ya. Kalau begitu sebagai orang tua bagaimana kita mengenali ciri-ciri TB pada anak? Mungkin ciri-ciri TB pada anak yang sering dikeluhkan itu berat badannya kecil. Jadi orang tua sering mengeluh, anak kok berat badannya kecil aja ya. Selain berat badan kecil, mungkin gejalanya ada benjolan di leher. Itu kelenjar ya, itu salah satunya. Kemudian juga sering demam, tiap bulan demam anaknya, ririwit kalau kata orang Sunda mah ya, gitu. Kemudian juga gejala yang lain adalah sering batuk, tiap bulan batuk. Mes batuk deh kalau orang Sunda mah. Mungkin gejala yang sering pada anak sih itu. Seperti itu ya. Jadi cukup lama dok ya berarti untuk durasi penyakitnya ya. Betul. Tidak seperti batuk-batuk biasa ya dok ya. Iya betul. Karena TBC itu merupakan penyakit kronis gitu. Jadi gejala nggak cuma batuk sehari 2 hari udah didiagnosa TB, enggak gitu. Kalau dibiarkan itu dampaknya kurang lebih seperti apa ya dok ya pada anak? Karena TBC itu merupakan penyakit yang multi organ. Jadi selain ke paru-paru, dia bisa ke kelenjar, ke ginjal, ke pencernaan. Yang paling bahaya itu bila TBC itu mengenai ke otak. Dia bisa menjadi radang otak yang bisa menyebabkan kejang, penurunan kesadaran, atau dan bahkan yang paling fatal bisa menyebabkan kematian. Gitu. Komplikasinya cukup menyeramkan juga ya dok ya. Tidak hanya batuk-batuk biasa berarti ya. TB ini bisa di organ mana saja, tidak hanya di paru-paru. Kalau begitu, apabila kita sebagai orang tua ini ada kecurigaan anak kita mengalami TBC dan dibawa ke dokter, itu untuk mengetahui lebih lanjut itu oleh dokter biasanya dilakukan pemeriksaan apa saja ya dok ya? Mungkin bila orang tua mencurigai anaknya sakit TB apa tidak, pertama mungkin oleh dokter akan dilakukan anamnesa. Apakah ditanya-tanya dulu, apakah mungkin ada di sekitar rumah ada yang punya TBC, orang dewasa punya TBC. Setelah itu ada gejala-gejala yang lain yang tadi seperti saya sebutkan. Kalau misalnya memang ditemukan gejala tersebut, pemeriksaan penunjang selanjutnya adalah mungkin dilakukan ronsen dada. Selain itu juga ada pemeriksaan tes mantuk gitu. Baik. Apabila berarti dok ya seorang anak setelah dilakukan scoring oleh dokter ternyata didiagnosa TBC, kita mungkin sebagai orang tua apa saja yang dapat dilakukan ya dok ya untuk menemani anak kita untuk menjalani pengobatan TBC? Ya, pengobatan TB pada anak itu cukup lama ya, sekitar 6 bulan gitu. Berobatnya sih bisa di puskesmas juga, obatnya ada juga di puskesmas, juga ada juga di rumah sakit. Obatnya harus diminum rutin tiap hari, jadi memang harus telaten orang tua memberi obatnya gitu. Anak kan kadang-kadang susah ya minum obatnya. Iya, apalagi anak-anak ya dok ya. Ya betul, dan ini pengobatan jangka lama kronis, jadi memang dibutuhkan kesabaran orang tua dan anaknya juga kesabaran anaknya untuk minum obat. Gitu. Kalau misalkan terlewat, risikonya
pengobatan-pengobatannya apa saja dok kira-kira? Kalau terlewat obat TB-nya bisa jadi anaknya bisa jadi tidak tuntas pengobatan TB-nya, sehingga ada kemungkinan anaknya kena lagi TB ulang atau juga malah gejala TB-nya bertambah berat gitu. Jadi bisa kambuh lagi dok Ya, ya? bisa kambuh lagi. Itu betul. pengobatannya sama atau ada perbedaan? Nah, kalau untuk TB ulang itu memang agak susah ya. Kita harus diagnosa apakah benar dia TB ulang. Takutnya selain TB ulang dia itu merupakan TB yang resisten terhadap obat atau kebal terhadap obat. Nah, itu pengobatannya lama dan obatnya lebih banyak lagi gitu. Jadi sebagai ini lebih baik mencegah lah ya untuk Iya, daripada betul. Gitu. Jadi dampaknya juga besar ya dok Ya, ya kalau betul. tidak telaten ya sedikit ya. Kalau begitu mengenai pencegahannya dok ya, Ya. kita apa saja sih yang dapat dilakukan mungkin sebagai orang tua untuk mencegah anak kita terkena TBC dok? Mungkin pertama-tama sih ya seperti biasa ya, untuk tumbuh kembang anaknya diperhatikan tumbuh kembang anaknya, rajin ke posyandu untuk menimbang dan sehingga terlihat kurva perkembangannya gimana, naik apa enggak. Terus pemberian makanan juga yang bergizi gitu. Sekarang kan banyak ibu-ibu yang anak-anaknya susah makan sayur kayak gitu. Tetap diperhatikan pola makan sehat, 4 sehat 5 sempurna. Mungkin juga untuk rumahnya juga dijaga ventilasinya ya, matahari, udara mengalir ke rumah gitu. Jadi jangan sampai lembab rumahnya gitu, keadaan rumahnya. Baik. Banyak hal juga ya dok yang bisa dilakukan untuk mencegah anak kita terkena TBC ya dok ya? Ya, betul. Baik, mungkin walaupun memang TBC ini penyakitnya yang cukup banyak ya di Indonesia, namun tenang saja, memang ada langkah-langkah preventif ya, pencegahan yang dapat dilakukan kita sebagai orang tua, maupun misalkan pun anak kita terkena TBC, baik dokter di fasilitas puskesmas maupun rumah sakit juga memiliki kemampuan untuk mengobati TBC pada anak ya dok ya? Betul. Oke, baik. Yang lebih penting juga untuk pemantauan adanya apakah ada efek samping dari obat-obatan TB gitu. Kalau efek sampingnya apa saja dok ya umumnya? Dari obat Yang paling sering itu mual-mual, muntah juga. Kadang-kadang ada yang alergi, jadi kulitnya merah-merah juga kadang-kadang ada. Baik. Kalau selama pengobatan ini, selain dari pengobatan, ada langkah-langkah lain yang bisa dilakukan oleh orang tua tidak dok? Terutama ke arah pola hidup gitu Pola mungkin hidup. ya? Pola hidup sih pola hidup sehat ya. Jadi makanan bergizi, terutama yang harus tinggi protein ya. Jadi misalnya susu, ada pemberian susu, double protein nabati dan hewani. Olahraga ringan juga perlu ya. Kemudian juga tidak ada ini ya, nggak usah dipisah. Jadi banyak juga masih ada stigma di masyarakat, anaknya dijauhi gitu. Ya itu kan mungkin jadi kan menularnya mungkin takutnya itu tuh sebenarnya betul. bagaimana dok ya? Nah, Jadi sebenarnya tidak kalau berpisah. TB anak tidak menular, karena anak belum bisa mengeluarkan dahak gitu. Padahal kan yang TB itu kumannya di dahak, jadi dari droplet. Sementara anak itu belum bisa mengeluarkan dahak gitu. Jadi jangan khawatir, TB anak tidak menular. Jadi tidak usah dijauhi, piring tidak usah dipisah, tidur masih boleh dengan orang tuanya gitu. Bermain dengan teman-teman juga nggak masalah. Oh, tidak masalah juga ya dok ya, kan kasihan kalau terpisah gitu. Ya, Jadi betul. Kadang-kadang ada yang tidak perlu dipisahkan dengan teman-teman ya dok ya. Baik. Jadi memang walaupun TB anak ini kasusnya banyak di Indonesia, tapi tenang saja sebagai orang tua banyak hal yang dapat dilakukan untuk mencegah, dan juga apabila memang sudah terkena TB anak ataupun nanti ada kekhawatiran, aduh anak saya apakah memiliki TB ya karena ada keluhan batuk, demam, maka bisa berkonsultasi ke Dokter Endah. Ada praktek di RSU Pakuan Sumedang. Barangkali dari Dokter Endah ada kalimat yang mau disampaikan sebelumnya? Ya, mungkin kepada wargi Pakuwon, jangan ragu untuk konsultasi mengenai kesehatan anak-anaknya. Apabila orang tua merasa anaknya ada kelainan, ada keluhan, lebih baik konsultasi secepatnya. Atau lebih baik kita mencegah daripada anak udah dalam keadaan sakit berat. Betul sekali Dokter Endah. Terima kasih atas waktunya Dokter Endah. Sekian dari kami. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya dok ya, untuk wargi Pakuwon dan orang tua pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.